Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan konservasi tingkat komunitas. Dengan saya sendiri, Listina Mahridawati, dan teman-teman saya, Anissa Dwi Febriana, April Lolita, Aulia Ramadana, Puspitasari, dan Rizal Ramadhani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Menurut keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990, kawasan lindung menjadi sistem penyangga dalam keseimbangan lingkungan. Jadi, mengapa kawasan lindung ini penting? Itu karena pertama pengatur tata air untuk mencegah banjir dan kekeringan. Yang kedua, pengendali iklim mikro untuk menjaga suhu dan kelembapan area sekitar. Yang ketiga itu sebagai habitat dan plasma nutfah. Ini menjadi rumah bagi kehidupan liar dan keanekaragaman genetik, serta sebagai fungsi sosial budaya untuk melindungi ruang hidup dan nilai-nilai luhur masyarakat lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuan kawasan lindung. Jadi ada beberapa tujuan kawasan lindung. Yang pertama itu menjaga keanekaragaman hayati. Jadi kawasan lindung ini berfungsi untuk melindungi seluruh komponen keanekaragaman hayati seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Nah, keanekaragaman hayati ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap ekosistem itu memiliki fungsi tertentu sehingga semisal salah satu hilang itu dapat menjadikan kepunahan bagi spesiesnya. Yang kedua itu ada melindungi sistem penyangga kehidupan. Jadi kawasan lindung berperan sebagai sistem penyangga kehidupan yang mendukung keberlangsungan makhluk hidup, terutama itu manusia. Fungsi ini berkaitan dengan proses-proses alam yang terjadi di alami. Beberapa fungsi utama seperti pengaturan tata air, pemeliharaan kualitas udara, dan perlindungan tanah. Semisal nih hutan. Nah, hutan ini mampu menyerap air hujan dan dapat menyimpannya di dalam tanah sehingga mengurangi resiko banjir dan menjaga kestabilan tanah di saat musim kemarau. Selanjutnya, yang ketiga ada mencegah kerusakan lingkungan. Jadi kawasan lindung ini juga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Kerusakan ini seperti erosi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Jadi vegetasi yang terdapat di kawasan lindung ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kestabilan tanah. Akar tanaman dapat mengikat partikel tanah sehingga tidak mudah tererosi oleh air. Selanjutnya ada yang keempat, menjamin keberlangsungan sumber daya alam. Kawasan lindung ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Permanfaatannya dilakukan harus memperlihatkan atau memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan lingkungan dalam pemulihan diri. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis kawasan lindung. Yang pertama yaitu hutan lindung. Saya mengambil contoh di Sungai Wain. Jadi sebelumnya kawasan hutan lindung ini adalah kawasan hutan yang konservasi dengan fungsi utama sebagai penyangga kehidupan. Perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan seperti mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta mempertahankan kesuburan tanah sehingga mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada situs referensi yang saya berikan, yaitu pada Yayasan Konservasi Alam Nusantara,
di sini menunjukkan keanekaragaman hayati hutan lindung Sungai Wain, yaitu terdapat 225 jenis satwa, yang diantaranya termasuk daftar merah IUCN. Kemudian ada 234 spesies burung, diantaranya 32 spesies jenis yang dilindungi. Kemudian 94 spesies mamalia, diantaranya 40 spesies jenis yang dilindungi. Kemudian ada 17 spesies ikan, 17 spesies amfibi, dan 126 spesies serangga. Kemudian selanjutnya itu adalah cagar alam. Saya mengambil contoh itu di Teluk Adang, jadi cagar alam ini adalah kawasan konservasi yang memiliki kekhasan flora dan fauna serta ekosistem tertentu yang dilindungi secara ketat. Kawasan ini umumnya tidak diperuntukkan bagi aktivitas manusia secara bebas, melainkan lebih difokuskan untuk penelitian, pendidikan, bahkan pelestarian alam. Selanjutnya yaitu Suaka Marga Satwa. Saya mengambil contoh di Lamandau di Kalimantan Tengah. Jadi Suaka Marga Satwa ini adalah kawasan konservasi yang secara khusus ditempatkan untuk melindungi satwa liar beserta habitatnya. Fokus utamanya adalah menjaga keberlangsungan populasi satwa agar tidak punah serta mempertahankan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dan ekosistem. Di sini terdapat contoh yaitu pada jurnal Mubarak dan kawan-kawan terdapat beberapa list daripada hewan yang ada di Suaka Marga Satwa Lamandau. Kemudian selanjutnya itu adalah Taman Nasional. Saya mengambil contoh di Sebangau di Kalimantan Tengah juga. Jadi Taman Nasional ini kawasan konservasi memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi. Selain itu, untuk perlindungan alam, kawasan ini juga dimanfaatkan terbatas untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi, sehingga tetap memberikan manfaat tanpa merusak lingkungan. Pada situs Balai Taman Nasional Sebangau, di sini dijelaskan terdapat flora khas ekosistem gambut, kemudian ada fauna endemik dan fauna yang terancam, kemudian populasi orang utan terbesar yang ada di Taman Nasional Sebangau. Kemudian next, di sini ada Taman Hutan Raya atau Tahura. Saya ambil contoh di Sultan Adam di Kalimantan Selatan. Jadi Taman Hutan Raya ini adalah kawasan konservasi yang berfungsi sebagai tempat koleksi berbagai jenis tumbuhan dan satwa, baik asli maupun liar maupun dari luar daerah. Kawasan ini dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap menjaga nilai konservasinya. Untuk contoh gambarnya saya mengambil di situs Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang terakhir, kawasan lindung itu adalah Taman Nasional Perairan Derawan. Saya mengambil contoh itu di Derawan di Kalimantan Timur. Jadi Taman Nasional Perairan ini adalah kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan seperti laut dan pesisir. Tujuannya untuk melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan berbagai biota laut. Sekaligus dimanfaatkan sebagai berkelanjutan untuk penelitian, pendidikan, dan wisata bahari. Untuk yang terdapat di sana saya mengambil di situs Global Conservation, bisa dilihat pada bagian slide, yaitu hutan mangrove sebanyak 49.159 hektar dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang fungsi kawasan lindung. Jadi ada 3. Yang pertama tuh ada fungsi ekologis, yang kedua ada fungsi hidrologis, dan yang ketiga ada fungsi klimatologis. Next. Nah, jadi fungsi ekologis berdasarkan artikel dari Kuswanda dan Mukhtar 2022.
Jadi fungsi ekologisnya itu untuk mempertahankan integritas ekosistem, menjaga suksesi alami dan siklus biogeokimia tetap berjalan tanpa intervensi antroposentris, menjaga degradasi fisik, vegetasi klimaks, menekan laju erosi mekanis dan menstabilkan struktur geologis kawasan, melindungi kesuburan tanah, mempertahankan topsoil lapisan tanah atas yang kaya akan unsur hara, menopang jaring makanan, menciptakan stabilitas fisik yang menjadi fondasi bagi jaring-jaring makanan yang kompleks, lalu memaksimalkan daya dukung lingkungan, mendukung carrying capacity maksimum bagi berbagai tingkatan trafik satwa liar dengan mencegah fragmentasi habitat. Nah, jadi pada Taman Nasional Gunung Leuser TNGL Sumatera terdapat habitat yang bertahan, yaitu ada harimau Sumatera dan juga gajah Sumatera. Oke, next. Lanjut fungsi hidrologis. Berdasarkan artikel dari ASDAQ 2023, fungsi hidrologisnya yaitu daerah tangkapan air, meregulasi siklus hidrologi kawasan secara alami, intersepsi presipitasi kanopi pohon, mereduksi energi kinetik air hujan sebelum mencapai permukaan tanah, optimalisasi infiltrasi sistem perakaran dan serasah di lantai hutan secara signifikan, meningkat laju perkolasi air ke dalam profil tanah, reduksi limpasan permukaan, menekan surface run-up sehingga mencegah fluktuasi debit air yang ekstrim seperti banjir saat penghujan dan kekeringan saat kemarau. Lalu suplai air tawar berkelanjutan, menjamin ketersediaan freshwater yang konstan bagi kelangsungan hidup satwa liar dan tumbuh sepanjang tahun. Contohnya adanya habitat pada elang Jawa dan juga bunga edelweiss di Taman Nasional Gede Pangrango TNGP Jawa Barat. Oke, next. Lalu masuk ke fungsi klimatologis. Berdasarkan artikel Susanti dan Mariani 2022, regulasi iklim mengatur mikroklimat, suhu dan kelembapan lokal, dan makroklimat melalui proses evapotranspirasi, rosot karbon, biomasa flora secara masif mengabsorpsi dan menyekuestrasi karbon dioksida dari atmosfer. Produksi oksigen menghasilkan O2 secara berkesinambungan melalui proses fotosintesis vegetasi. Moderasi suhu ekstrim, transpirasi dari tajuk pohon mempertahankan kelembapan udara yang tinggi, lalu dukungan fisiologis spesies, menciptakan kondisi mikroklimat yang presisi dan stabil bagi kelangsungan reproduksi dan viabilitas spesies yang sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, lalu di sini ada contoh habitat pada Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, ada gambar bekantan dan juga orang hutan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke manajemen kawasan lindung. Jadi, manajemen kawasan lindung merupakan upaya pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi utama melindungi sistem penyangga kehidupan seperti menjaga tata air, mencegah erosi, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Kawasan ini dikelola melalui perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan perlindungan agar fungsi ekologisnya tetap terjaga. Baik, next. Selanjutnya yaitu pengelolaan berkelanjutan berbasis ekosistem dan melibatkan masyarakat. Nah, untuk pengelolaan ekosistem ini itu ada beberapa, yaitu mengelola seluruh komponen ekosistem secara terpadu, selanjutnya menjaga keseimbangan fungsi lingkungan, keberlanjutan jangka panjang, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian untuk pengelolaan melibatkan masyarakat yaitu menurut Suarez et al. 2027, pengelolaan berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan berbasis masyarakat bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan. Kemudian pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat itu ada beberapa, yaitu menjaga kelestarian lingkungan atau ekologi, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu sosial ekonomi, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, konsep ini sering disebut sebagai pengelolaan berbasis masyarakat atau community based management atau perhutanan sosial di Indonesia.
Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah permasalahan kawasan lindung. Yang pertama itu ada deforestasi, di mana deforestasi itu merupakan pengurangan luas tutupan lahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan menurunnya fungsi ekologis hutan lindung. Penelitian di hutan lindung Desa Damaran Baru, Kabupaten Benar Meriah, Aceh, periode 2015 hingga 2024 menunjukkan luas deforestasi yaitu 7,34 hektar dan perubahan tutupan lahan sebagai berikut, di mana hutan menjadi kebun sebanyak 0,83 hektar, hutan menjadi semak belukar sebanyak 5,03 hektar, hutan menjadi lahan terbuka sebanyak 0,09 hektar, hutan menjadi jalan sebanyak 0,01 hektar, dan hutan menjadi longsor sebanyak 1,38 hektar. Sehingga laju deforestasi itu adalah 3,42% dalam periode 9 tahun. Dan pada gambar ini merupakan gambar yang mana yang A ini adalah hutan, kemudian yang B ini adalah kebun, yang C adalah semak belukar, yang D adalah lahan terbuka, dan yang E adalah jalan, kemudian yang F merupakan tanah longsor. Selanjutnya adalah illegal logging atau pembelakan liar, di mana illegal logging merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah di kawasan hutan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Faktor penyebabnya ialah kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian, kurangnya pengawas hutan. Selanjutnya adalah kebiasaan masyarakat memanfaatkan hutan dan ketidakjelasan batas kawasan hutan. Selanjutnya adalah perubahan fungsi lahan, di mana ini merupakan kegiatan menguasai, mengerjakan, dan atau mengubah fungsi kawasan hutan secara tidak sah. Dampak perambahan di studi hutan lindung gambut Sungai Bram Hitam, Jambi, yakni seluas 5.000 hektar areal hutan lindung gambut telah mengalami alih fungsi lahan sebagai berikut, yakni perkebunan sawit, perkebunan pinang, perkebunan kopi Liberika, dan lahan pertanian hortikultura. Di mana terjadi kerusakan fungsi lahan ini, seharusnya kita lakukan pemulihan ekosistem pula. Kemudian adalah upaya pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama adalah zonasi kawasan. Zonasi ini adalah penataan ruang dalam kawasan lindung berdasarkan fungsi dan karakteristik lahan untuk menyeimbangkan aspek konservasi dengan kebutuhan masyarakat sekitar, di mana manfaat zonasi itu adalah memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap lahan tanpa merusak fungsi lindung, kemudian mempertahankan ekosistem pada zona dengan kerentanan tinggi, kemudian menciptakan keseimbangan antara konservasi dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Yunita dan kawan-kawan 2018, zona terbagi menjadi dua, yaitu zona kemitraan, di mana kedalaman gambutnya kurang dari 2 meter, dan pengelolaannya itu program perhutanan sosial dengan skema kemitraan masyarakat, pola tanamnya bercampur, yakni tanaman hutan asli gambut, ditambah kopi Liberika dan pinang, dan MPTS. Kemudian untuk zona konservasi, yakni lebih daripada 2 meter kedalaman gambutnya, itu dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL untuk mempertahankan dan memperbaiki fungsi lindung melalui penanaman jenis tanaman asli gambut. Selanjutnya adalah pengawasan kawasan. Yang pertama itu adalah pengawasan preventif atau pencegahan, di mana sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hutan kepada masyarakat. Kemudian, pemasangan papan batas kawasan yang jelas untuk menghindari sengketa tapal batas. Kemudian, pembinaan kelompok masyarakat sadar konservasi. Selanjutnya adalah pengawasan represif atau penindakan, yakni penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan hutan. Kemudian, penerapan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Selanjutnya adalah koordinasi antara Dinas Kehutanan dan juga aparat kepolisian. Yang terakhir adalah kendala pengawasan, di mana kendala pengawasan pada studi Payarbel Aceh oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum efektif karena keterbatasan jumlah personel pengawas hutan.
Selanjutnya adalah rehabilitasi kawasan, di mana rehabilitasi adalah upaya pemulihan fungsi ekosistem hutan lindung yang telah mengalami kerusakan melalui penanaman vegetasi dengan jenis asli setempat. Pola rehabilitasi di studi HLG Sungai Bram Hitam, Jambi, yakni penetapan pola rehabilitasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemudian status dan fungsi kawasan, karakteristik lahan seperti kedalaman gambut dan tingkat kerusakan, dan juga preferensi jenis tanaman untuk rehabilitasi. Kemudian adalah pemilihan jenis tanaman, di mana menggunakan jenis asli tanaman gambut atau native species untuk memulihkan ekosistem, dan juga mempertimbangkan kesesuaian lahan dan aspek lingkungan. Selanjutnya adalah pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan kelompok tani hutan dalam pelaksanaan rehabilitasi, dan juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan lahan garapan untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi ini, kawasan lindung merupakan wilayah strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 sebagai sistem penyangga kehidupan untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengaturan tata air, pengendalian iklim buruk, serta pelindungan habitat flora dan fauna liar. Meskipun memiliki peran krusial dalam menjaga kekayaan hayati seperti yang terlihat pada tingginya biodiversitas di hutan lindung Sungai Wain dan Taman Nasional Sebanggu, kawasan ini masih menghadapi ancaman yang serius berupa deforestasi, pembalakan liar, dan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif harus dilakukan secara integratif melalui penataan zonasi yang tepat, pengawasan kawasan seperti penegakan hukum yang tegas sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, serta pelibatan penegakan hukum, rehabilitas kawasan, serta pelibatan aktif masyarakat lokal guna untuk memastikan kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan sosial dapat berjalan secara selaras. Baik, selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin itu saja presentasi yang kami presentasikan. Salah kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.